Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak siswa kelas 8 MTS Al-Muhajirin yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada, melalui video pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran daring dalam jaringan dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Karena itu, sebelum memulai pelajaran ini, silakan Anda siapkan lembar kerja siswa dan buku Al-Quran Hadisnya sebagaimana yang sudah dibagikan di sekolah pada hari-hari sebelumnya. Baik anak-anak dan bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar sebagaimana yang kita lakukan di kelas. Silakan anak-anak semuanya ikuti apa yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanna yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik anak-anak semuanya, di tangan kalian sekarang sudah ada buku lembar kerja siswa. Mari sama-sama kita buka buku lembar kerja siswa itu. Silakan Anda semuanya lihat pada halaman 3. Anak-anak semuanya, pada halaman 3 dari lembar kerja siswa, kita akan melihat judul besarnya adalah penerapan ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Penerapan ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Baik. Di sini sudah Bapak siapkan beberapa lembar slide yang akan kita pakai dalam pembelajaran ini. Di samping di tangan kita sudah memegang lembar kerja siswa, maka ikuti slide yang akan Bapak jelaskan sambil melihat lembar kerja siswa di tangan kita masing-masing. Baik. Sebelum kita melihat slide ini, mari kita simak dulu apa yang ada di lembar kerja siswa ataupun LKS pada halaman 5. Pada halaman 5 dimulai dengan pengertian tajwid. Anak Bapak dimanapun kalian berada, mari kita simak bahwasanya pengertian tajwid adalah, kata tajwid itu adalah berasal dari akar kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Arti secara bahasa, pengertian tajwid secara bahasa adalah melakukan sesuatu
dengan baik dan indah. Silakan kalian lihat mana yang Bapak baca di LKS itu. Pengertian tajwid secara bahasa adalah melakukan sesuatu dengan baik dan indah. Maka yang di dalam pengertian tajwid itu yang harus menjadi garis bawah adalah baik dan indah. Baik dan indah. Maka apa maksudnya? Setelah kita belajar ilmu tajwid, maka dalam membaca Al-Quran, bacaan kita akan baik dan indah. Artinya adalah bacaan baik dan indah dalam membaca Al-Quran tidak akan kita dapat sebelum kita mempelajari ilmu tajwid. Anak-anak Bapak dimanapun kalian berada, oleh karena itu pelajarilah tajwid dengan sungguh-sungguh. Baik, kita lanjutkan. Tadi pengertian tajwid secara bahasa adalah melakukan sesuatu dengan baik dan indah. Dalam hal ini, melakukan sesuatu itu membaca Al-Quran. Melakukan ataupun membaca Al-Quran dengan baik dan indah. Itulah tujuan ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid. Itu ilmu arti tajwid secara bahasa. Kemudian yang kedua, arti tajwid secara istilah. Sekali lagi Bapak tekankan, kalau ditanya tentang pengertian, pasti akan terdiri dari dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara bahasa, dan yang kedua pengertian secara istilah atau definisi. Pengertian sama dengan, atau bisa disebut juga dengan definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Secara bahasa, arti tajwid bagus dan indah atau baik dan indah. Kemudian apa arti tajwid secara istilah? Silakan dilihat buku LKS-nya. Suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Silakan kalian lihat di LKS mana yang Bapak baca. Bapak tidak menuliskan di papan lagi, hanya poin-poin pentingnya yang Bapak slide-kan melalui video ini. Bapak ulangi, tajwid secara istilah adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan huruf-huruf yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita lihat dari segi istilah, maka tajwid ini sudah menjadi ilmu tersendiri. Nah, ketika kita mempelajari ilmu tajwid ini, maka kita akan paham bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena dalam mempelajari ilmu tajwid, kita akan mempelajari mulai dari cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam membaca Al-Quran, mulai dari alif sampai ya, yang mempunyai tempat keluar huruf-hurufnya yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana
kita membaca Al-Quran itu ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan, yang disebut dengan bacaan mad. Dan madnya atau panjangnya pun berbeda-beda. Semuanya akan bisa kita pelajari di dalam ilmu tajwid. Kemudian hukum-hukum membaca Al-Quran, mulai dari izhar, ikhfa, idgham, iqlab, dan lain sebagainya, tasdid, ghunnah, waqaf, semuanya adalah dan bisa kita dapatkan hanya dengan mempelajari ilmu tajwid. Anak-anak Bapak semuanya, itulah definisi dari ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Dan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Ada dua hukum yang berbeda. Hukum mempelajari ilmu tajwid, hukum kita belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Yang kedua, hukum membaca Al-Quran. Tadi mempelajari, sekarang hukum kita. Setiap orang muslim membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, fardu ain hukumnya. Nah, penjelasan mengenai fardu kifayah dan fardu ain bisa kalian tanyakan di guru fikih di kelasnya masing-masing. Oleh karena itu, maka mestilah kita mempelajari ilmu tajwid. Karena hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, wajib bagi kita semua. Itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga, poin ketiga dalam pelajaran kita adalah pada kelas 8 ini, pada pertemuan pertama di semester 1 ini, materi pembelajaran tajwid sebagaimana kita lihat di buku lembar kerja siswa itu dimulai daripada membahas tentang mad. Maka silahkan lihat LKS-nya pada halaman 6. Sekali lagi, silahkan lihat LKS-nya pada halaman 6. Anak-anak Bapak, di sana pada halaman 6 bisa kita temukan poin C. Temanya adalah mad iwad. Anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada, di sana kita temukan namanya ataupun judulnya mad iwad. Mad iwad adalah bagian atau salah satu daripada mad far'i. Anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada, nah kita lihat bahwa melalui materi ini kita sudah masuk dalam mempelajari mad di dalam Al-Quran. Mad artinya panjang. Mad artinya panjang. Maksudnya adalah bacaan-bacaan yang dibaca panjang di dalam Al-Quran. Nah, mad ini secara garis besar terbagi kepada dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Sekali lagi Bapak jelaskan, secara garis besar mad terbagi dua. Yang pertama mad asli,
Yang kedua mad far'i. Nah, mad asli ada satu, yaitu mad tabi'i. Sedangkan mad far'i ini jumlahnya banyak sekali. Mad asli ada satu, arti asli itu adalah mad asal atau pokok. Asli dalam bahasa Arab artinya mad asal atau pokok. Hanya satu, yaitu mad tabi'i. Di lain kesempatan akan Bapak jelaskan. Kemudian mad far'i ada yang menyebutnya 13, ada yang menyebutnya 14. Tapi secara garis besar 13. Ada 13 macam mad far'i. Nah, dalam materi kelas 8 ini hanya disajikan 3 macam mad far'i. Dimulai dari mempelajari mad iwad. Nah, anak-anak Bapak sekalian, maka pelajaran kita mad iwad. Mad iwad ini adalah bagian dari mad far'i. Far'i itu artinya cabang. Artinya cabang-cabang mad di dalam Al-Quran. Untuk lebih singkatnya video ini, mari langsung kita bahas tentang mad iwad ini. Silakan lihat slide yang Bapak tampilkan. Yang pertama, materi pelajaran kita adalah mad iwad. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Di dalam Al-Quran, di mana itu mad iwad? Silahkan kalian persiapkan, silahkan kalian lihat Al-Quran yang sudah ada di dekat kalian masing-masing, yang sudah disampaikan pada hari-hari sebelumnya. Dalam belajar Al-Quran hadis mesti ada Al-Qurannya. Sekarang silakan persiapkan dulu Al-Qurannya. Kita bahas mad iwad. Di mana kita temukan mad iwad dalam Al-Quran? Kita lihat dulu definisinya. Mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain. Apabila ada huruf yang berbaris 2 fathah atau fathatain. 2 baris fathah yang berada di akhir ayat. Yang berada di akhir ayat. Atau tanda wakaf. Nah, mana itu tempatnya? Mana itu kalimatnya? Salah satu di Al-Quran adalah di surat Al-Adiyat. Nah, sekarang anak-anak Anda semuanya silakan buka Al-Quran pada surat Al-Adiyat. Silakan dibuka sekarang. Anak-anak semuanya, kalau sudah dibuka surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabaha fal muriyati subha. Nah, kalau sudah dibuka, kita akan mencari kalimat mad iwad di dalam surat Al-Adiyat. Tadi mad iwad itu fathatain, huruf yang berfathatain, berharkat fathatain di akhir ayat atau di tempat wakaf. Di mana kalau di sini? Bisa kita lihat di sini. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha
wal adiyati dhabha. Nah, kalimat mad iwad pada ayat ini nampak oleh kita di kalimat dhabha. Bisa kalian cek di Al-Qur'annya, kalimat dhabha, dhabhan. Ha di sini berbaris fathatain. Pada tulisannya dibaca dhabhan, tapi pada pengucapannya dibaca dhabha, dengan cara membuatnya satu baris fathah saja. Maka terbaca wal adiyati dhabha, tidak dibaca dhabhan. Fal muriyati qadhan, tidak dibaca seperti itu, tapi dibaca fal muriyati qadha pada akhir ayatnya. Fal mughirati subha, subhan, subha. Maka kalimat dhabha, qadha, subha, naqa'a, jam'a, kalimat-kalimat ini ternyata adalah mad iwad. Nah, anak-anak bapak semuanya, dimanapun kalian berada, ini adalah satu dari surat yang mengandung mad iwad. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, jumpa yang sama dengan contoh kita pada hari ini, itu adalah mad iwad, maka harus dibaca dengan cara membaca mad iwad. Bagaimana cara membacanya? Bapak ulangi lagi. Wal adiyati dhabha. Kalimat dhabhan menjadi bacaan dhabha karena kesalahan yang sering terjadi ketika orang membaca Al-Quran. Terkadang yang pertama tetap dengan membuatnya fathatain, seperti wal adiyati dhabhan. Ada yang membaca seperti itu, kesalahan membacanya. Kemudian kesalahan yang kedua, huruf H-nya terkadang dimatikan. Wal adiyati dhabh, dimatikan. Nah, atau di kalimat yang lain basira, nasira, maka dibacanya basir, nasir. Itu kesalahan dalam mengucapkan mad iwad. Yang benar adalah dhabha, qadha. Di surat yang lain, di surat-surat yang pendek itu, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja, kalimat mad iwad. Maka anak-anak bapak semuanya, dimanapun kalian berada, nah ketika nanti kita membaca Al-Quran, jumpa kalimat-kalimat seperti ini, maka bacalah dengan benar sesuai cara membaca mad iwad. Kemudian, nah, silakan perhatikan slide di depan. Bagaimana cara membaca mad iwad, panjangnya seberapa bacaan kita. Mad iwad dibaca satu alif saja.
Mad iwad dibaca satu alif saja. Satu alif dalam ketukan atau di dalam harkat itu 2 harkat. Seperti kalimat tadi, kita ulangi. Di sini lihat. Wal adiyati dhabaha. Satu alif. Bagaimana menghitung satu alif itu? Bisa pakai jari. Satu alif sama dengan 2 harkat. Satu alif sama dengan 2 harkat. Maka bagaimana caranya? Wal adiyati dhabaha. Dengan menghitung harkatnya. 2 hitungan, ataupun lebih gampangnya dengan detik. 2 detik berarti sama dengan ketukan 2 harkat. Wal adiyati dhabaha. Wal adiyati dhabaha. 2 ketukan, 2 jari. Anak-anak Bapak dimanapun kalian berada, nah inilah cara menyebut mad iwad. Nah, rajin-rajinlah membaca Al-Quran dan praktekkanlah membaca mad iwad dengan benar ketika membaca Al-Quran. Afwaja, tawwaba. Anak-anak Bapak semuanya, maka akan bisa kita lihat di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain yang Bapak sajikan pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian contoh kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang mengandung mad iwad. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun kalian berada, inilah materi pembelajaran Al-Quran hadis kita pada pertemuan kali ini. Nah, dalam materi ini, jika kalian memiliki pertanyaan atau ada materi yang masih membingungkan, silahkan kalian kirimkan pertanyaan melalui WA Bapak yang sudah ada di wali kelasnya masing-masing. Kirim ke WA tersebut apa yang Ananda tanyakan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan tentang materi ini, materi-materi atau penjelasan Bapak yang kurang dipahami, maka buatlah pertanyaan dan kirim ke nomor WA pribadi Bapak. Baik, anak-anak Bapak dimanapun kalian berada, kita cukupkan materi hari ini 1 mad saja di dalam Al-Quran yang disebut mad iwad. Semoga dengan mempelajari mad iwad ini kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, terkhususnya pada mad iwad. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita langsung praktekkan bagaimana cara membaca mad iwad ini yang baik dan benar. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum ditutup materi ini, mari sama-sama kita membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.